Pada Romo Sirianus, waktu kami persilahkan sepenuhnya, Romo. Terima kasih banyak. Selamat malam semua. Selamat berjumpa lagi untuk kali yang kedua ini. Mengapa saya memilih topik menjadi orang tua bijaksana? Karena kadang-kadang kita punya banyak pengetahuan, pengalaman. Tetapi ketika kita yaitu Allah menjelma menjadi manusia, itu satu keputusan yang suci, kudus, dan satu puncak kebijaksanaan yang luar biasa. Karena itu satu pilihan hidup, menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi tema itu pada satu sisi kita melihat kebijaksanaan Allah yang menjelma menjadi manusia, dan juga kebijaksanaan manusia untuk menjawab kebijaksanaan Allah itu, dan kebijaksanaan itu teristimewa kita lihat dalam diri Santo Yosef. Jadi saya mengutip dari bacaan Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Sebenarnya saya mengangkat dari kitab-kitab Mazmur atau Amsal yang berbicara tentang relasi anak dan orang tua, kebijaksanaan hidup. Tapi saya pikir karena itu terlalu jauh ke perjanjian lama, maka saya lebih mendekatkan diri ke perjanjian baru dan tema aktual dari gereja yaitu tahun Santo Yosef. Maka saya bacakan Injil dulu. Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes wafat. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Setelah membaca kitab suci ini, ayat dari perikop Injil Matius ini, saya coba melihat itu dengan satu pandangan yang sangat berbeda-beda, yaitu saya memakai istilah dunia pertama, dunia ketiga. Jadi cerita dari dunia pertama itu ada cerita dari masyarakat kolot dulu, masyarakat primodern dulu, masyarakat yang belum maju. Nah, itu untuk melihat bagaimana kesadaran orang tua tentang pendidikan dan perkembangan dari zaman itu sampai zaman sekarang. Cerita itu saya angkat dari satu pulau yang terpencil, bukan terpencil tapi yang jauh dari Jakarta, terjadi di Indonesia. Di desa itu ada sekelompok mama pada musim tertentu mereka sering bermain judi. Jenis judi kartu, dalam bahasa setempat disebut dengan ceki. Biasanya ketika mama sedang bermain ceki, anak-anak mereka sering ikut nonton. Dan tak disadari, ketika ada urusan penting seperti ke toilet atau terima tamu dan lain-lain, secara spontan mama-mama itu memberikan kartu ceki untuk dipegang oleh anak-anak mereka. Lalu anak-anak itu ikut bermain, dan setelah selesai urusan penting, kartu itu diberikan kembali kepada mama mereka. Ini cerita dari kampung, dari dusun, dari dunia pertama, dunia primodern. Cerita yang kedua itu cerita dari dunia ketiga, dari dunia yang maju dan modern, dan ini terjadi di Taiwan. Saya sendiri alami cerita itu. Satu keluarga membuka rumah makan dan panti titipan anak. Menjelang malam, biasanya orang tua yang anaknya tertitip di panti itu, mereka datang untuk makan malam di tempat itu. Relasi antara anak-anak pemilik rumah makan dan panti dan anak-anak yang dititipkan di panti itu sangat akrab, apalagi kalau usia mereka sebaya. Malam itu ketika salah satu anak yang dititipkan di panti itu hendak pulang ke rumah bersama orang tuanya,
si anak dari pemilik panti dan rumah makan itu mau ikut dengan keluarga itu. Anak itu menangis dan mau keluar rumah. Melihat perilaku anaknya yang mau keluar rumah, si mama langsung peluk anak itu, gendong anak itu, lalu kecup bibir anak itu. Jadi bibirnya dikecup sambil berkata, di luar sana gelap, kalau kamu keluar, kamu bisa jatuh di tangga atau di jalan, dan kamu bisa sakit. Mama sayang kamu loh, kita tinggal di sini saja. Besok teman datang, lalu kamu bermain bersama mereka. Tingkah laku mama ini sungguh luar biasa. Mengapa? Mama membuat anak itu tidak menangis, tidak rajuk lagi untuk keluar rumah pada malam itu. Jadi itu cerita yang kita dengar dari kitab suci, dari dunia pertama dan dunia ketiga. Saya coba melihat kisah Injili, kita berbaca dari kitab Matius tadi dengan cerita harian. Dari 3 kisah ini kita bisa menemukan ada 3 hal penting. Yang pertama, cerita tentang mama-mama di kampung. Jadi itu saya katakan mereka sepertinya layang-layang. Mama-mama ini belum sadar, bahkan tidak sadar bahwa dengan mengikut sertakan anak-anak mereka dalam judi ceki, mereka telah menciptakan kebingungan dalam hal kesadaran moral akan anak-anak itu. Kenapa bingung? Karena di sekolah, di ruang publik, di tempat umum dan terbuka, orang mengatakan judi itu tidak baik. Tetapi kenyataan orang tua secara implisit mengikutsertakan anak-anak mereka dalam perjudian. Hal yang sama seperti itu juga saya lakukan, saya khotbah di Flores, saya cuti beberapa tahun lalu, tetapi dengan cerita berbeda, yaitu cerita tentang rokok, bahwa di sekolah guru melarang anak untuk rokok, tidak boleh merokok, tetapi pulang rumah dia lihat bapaknya itu merokok, dan tiup asap rokok itu di hadapan di hadapan anak-anaknya. Jadi itu pada anak-anak itu terjadi semacam keterpecahan kepribadian atau semacam terjadi konflik moral. Kenapa? Di sekolah ikut guru, di rumah ikut contoh bapak. Artinya terjadi suatu konflik di situ. Dengan kata lain, anak dari kecil sudah diajar untuk munafik. Di sekolah dia ikut guru supaya guru senang, di rumah dia beli isap rokok ikut-ikut. Kenapa? Karena bapaknya isap rokok. Kita lihat itu cerita terakhir tentang seorang ayah mabuk dan istrinya marah-marah suami pulang mabuk itu dan dimasukkan penjara. Itu terjadi suatu cerita-cerita yang menciptakan itu konflik sosial atau konflik moral, terjadi keterpecahan kepribadian pada anak itu. Lalu itu cerita dari dunia pertama. Cerita dari dunia ketiga yaitu dari seorang ibu keluarga yang membuka rumah makan yang juga memiliki pantai titipan anak-anak. Mama si pemilik rumah makan dan panti penitipan anak-anak tidak mengambil sikap marah. Jadi dia tidak marah ketika anak itu menangis, mau keluar, mau jalan malam-malam dengan temannya. Tidak juga membiarkan anak itu pergi malam itu bersama temannya. Namun hal yang ditunjukkan sangat bersahabat, sangat edukatif, yakni melakukan pendekatan psikologis dengan cara kontak fisik berupa peluk, gendong, cium bibir anaknya. Jadi itu secara psikologis itu anak itu bergejolak, tetapi ketika disentuh, ketika digendong, itu dengan sendiri gejolak itu akan turun. Itu pengalaman saya pergi ke rumah sakit, kunjung orang sakit itu, orang yang sakit di rumah sakit yang cukup berat itu, biasanya mereka berontak-berontak. Dan kalau saya ke rumah sakit, saya tidak nasihat mereka, Tuhan Allah ada bersama kamu di sini, jangan takut, terus mendoakan kamu, tidak. Saya tidak buat itu. Pertama-tama sekali saya datang, berdiri di samping orang sakit itu, lalu saya lihat dia punya wajah. Ketika dia lihat wajah saya pegang dia punya tangan, seketika pegang tangan saya sorong ke bahunya, lalu kalau dia rasa nyaman, saya coba peluk dia sedikit. Nah, disitulah dia tenang. Ketika dia tenang, dia menangis. Ketika dia menangis, dia percaya pada saya, dan dia mulai bicara apa yang dia alami. Dan itu sentuhan fisik itu sangat-sangat penting untuk apa? Untuk mengalirkan ikatan emosional itu. Jadi tangan kita itu kadang-kadang kita tidak sadar, sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk disentuh, untuk dibelai, itu sangat penting. Oke, jadi itu tindakan mama itu tindakan persahabatan. Jadi dia berlaku sebagai sahabat, peluk anaknya itu, tidak nasihat dengan keras-keras, cium bibirnya itu orang Cina katakan peyang gancing, itu merawat dan memelihara ikatan emosional.
Dan orang Taiwan, kalau kita perhatikan di taman-taman itu, mereka suka sekali cium bibir anak mereka. Saya tuh heran pertama, mengapa orang Cina suka cium bibir anak? Lama-lama saya mengerti, saya tanya mereka, oh itu merawat ikatan emosional. Jadi umur 0 sampai 6 tahun itu adalah usia merawat ikatan emosional antara anak dan orang tuanya. Maka ibu-ibu sering cium bibir anak mereka. Lalu cerita yang kita dengar dari kitab suci hari ini adalah Yosef bersama Santa Maria. Mereka menyingkir ke Mesir demi penyaliban Yesus Kristus dari kasus pembunuhan. Itu kasus pembunuhan Herodes, dan kita ingat Yesus menyingkir ke Mesir itu sama Yusuf juga dulu menyingkir ke Mesir juga. Jadi itu ceritanya paralel antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya tidak membahas itu karena saya lebih membahas kepada hal-hal yang agak praktis, sangat praktis. Jadi sikap dan tindakan Santo Yosef dan Santa Maria itu dikatakan tindakan proteksi. Itu artinya tindakan melindungi dan menyelamatkan anak itu. Oke, itu jadi dari cerita kitab suci, cerita dari dunia modern, dari cerita dari dunia yang tradisional dari kampung. Lalu tema kita malam hari ini ialah menjadi orang tua bijaksana. Kalau kita baca kitab suci itu tidak dikatakan Allah itu adalah pengetahuan, Allah itu adalah sains, tidak. Tetapi dalam kitab suci itu dikatakan Allah itu adalah bijaksana. Kebijaksanaan Allah itu bertiup di atap rumah, jadi dia berseru-seru di situ. Jadi bijaksana itu lebih dekat kepada Allah dari pengetahuan. Itu sejauh catatan kitab suci. Oke, sekarang saya mau bicara beberapa tipe atau pandangan atau kebijaksanaan yang biasa dibuat oleh banyak orang. Dan saya coba merangkumkan. Saya mau katakan kepada sama saudara terkasih, bahan yang saya baca pada malam ini tuh, yang saya sharingkan pada malam ini tuh saya baca dari satu buku yang bagus sekali namanya Parenting with Love and Logic. Itu saya ambil dari situ. Bahan-bahan bacaan dari situ. Itu saya buat seminar waktu saya cuti di Flores, khotbah di Flores saya ambil dari situ. Oke. Jadi tipe pertama, saya katakan beberapa tipe orang tua berkaitan dengan kebijaksanaan itu. Tipe pertama orang tua yang bersifat proteksi. Jadi orang tua yang bersifat proteksi itu menerapkan sisi perlindungan sangat ketat. Itu seperti kami di seminari menengah itu, bangun pagi jam berapa, tidur malam jam berapa, itu dikontrol habis-habisan itu. Semua diawasi, dijaga, diamati, bahkan diselamatkan. Jadi anak-anak itu atau orang itu dikonsepkan bahwa mereka hidup dalam keadaan berbahaya. Sangat berbahaya, mereka mesti diselamatkan. Jadi orang tua menjadi itu, orang tua tuh pikirnya mereka semacam regu penyelamat mereka. Mereka seperti helikopter, selalu monitor kemana-mana itu. Anak ke selatan mereka monitor ke selatan, anak utara mereka monitor ke utara, begitu. Jadi selalu proteksi luar biasa. Saya ingat waktu saya seminari matolog, seminari menengah itu kelas 3 seminari itu sudah mau masuk frater. Saya main bola kaki itu, bapak saya tuh jaga saya di lapangan bola kaki itu di pinggir itu. Lalu saya tanya setelah main bola kaki saya keluar, saya tanya bapak saya, "Bapak, mengapa kamu jaga di pinggir kali?" Dia bilang, "Oh, kamu masuk seminari kita jaga kamu baik-baik." Dalam hati bapak saya ini mau proteksi saya. Saya tahu. Mungkin tidak pikir saya bisa lihat nona-nona cantik di situ, lalu saya pikir saya panggil terganggu begitu. Jadi itu. Jadi orang tua selalu berlebihan, dan sikap seperti ini menciptakan ketergantungan anak itu pada orang tua. Saya temukan banyak sekali orang-orang dari Indonesia datang nikah di Taiwan, dan beberapa anak itu, karena mereka di Indonesia dari kecil sangat diproteksi, mereka itu tidak terbiasa dengan cuci, masak, belanja, dan datang ke Taiwan, mereka nikah di Taiwan, mereka sangat menderita. Karena apa? Karena di Indonesia mereka bergantung pada orang tua, pada pembantu. Dan itu repot sekali ketika mereka besar. Jadi bila anak-anak masih kecil belum bisa membedakan baik dan buruk, anak dalam keadaan bahaya, itu proteksi maksimal itu layak diberikan. Seperti kisah pada Injil tadi, itu Yosef dan Maria, mereka menyingkir ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus. Itu situasi khusus, itu proteksi pada level maksimal mesti diberikan. Kenapa? Itu bukan suasana normal. Jadi dalam suasana normal itu sebenarnya proteksi tidak sampai pada level yang maksimal. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tuh tipe orang tuh layang-layang, kebijaksanaan, layang-layang. Tuh layang-layang tuh orang tua tuh bersikap, mereka juga bingung, mereka juga tak mengerti kabur air itu, mereka tidak tahu mau buat apa dan sikap dan perilaku anak-anak mereka. Kalau kita baca dalam literatur citasi modern sekarang, orang katakan apa itu millennial generation, orang katakan post-modern society, orang katakan itu post-truth society, globalisasi, dan semuanya itu menyerang kehidupan keluarga.
untuk keluarga yang berpendidikan, berpengalaman, paham tentang psikologis, saya pikir serang ini tidak apa-apa. Tidak, mereka bisa ada alat penangkisnya, ada pemahaman. Tetapi keluarga-keluarga dari di pedesaan, di kampung itu betul-betul mereka mengalami seperti satu shock yang luar biasa, dan itu semacam layang-layang hidup mereka. Hidup layang-layang. Jadi paling kurang cerita seperti layang-layang itu akan terjadi di mana orang tuanya kurang mengerti tentang situasi yang berada, tentang perubahan zaman, tentang globalisasi. Itu seperti saya katakan tadi, kasus pada masyarakat tradisional itu, orang tua itu tidak sadar dia benar atau tidak, layak atau tidak memberi anaknya itu kartu judi itu, ceki itu untuk dipegang. Itu sama sekali tak layak diberikan. Jadi memiliki, tetapi tidak semua sikap layang-layang itu buruk. Dalam konteks mana kita bisa terapkan, tidak maksimal layang-layang, tapi dalam konteks untuk adaptif. Misalnya begini, memilih sikap dan tindak layang-layang dalam konteks secara terencana, yakni membantu anak-anak untuk mengalami dunia lain, untuk mengalami situasi dan budaya lain, misalnya melalui kegiatan social learning service. Hal seperti itu sangat dianjurkan agar anak-anak kelak memiliki sikap empati, solidaritas, dan lain-lain. Oke, mengapa kadang-kadang anak itu mengalami tantangan? Kenapa? Kalau dia proteksi berlebihan, dia tidak mengalami tantangan, dia nanti menderita sekali. Ambil contoh yang paling nyata, banyak sekali kita punya migran di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, dan negara-negara maju, mereka kadang-kadang bunuh diri. Mengapa mereka bunuh diri? Karena pertama, jam kerja di Indonesia tidak maksimal 8 jam sehari. Datang ke Taiwan minimal 8 jam, maksimal 12 jam. Jadi mereka tidak mengalami situasi seperti itu, maka mereka stres. Oke, anak-anak kita juga begitu, kalau proteksi berlebihan, tidak mengalami situasi sulit, mereka tidak tahu menderita, akhirnya mereka keluar negeri itu, kita lihat di Facebook sekarang, saya amati beberapa satu orang Flores sana, pergi ke Singapura, kemana-mana tuh, tiap kali ngomel susah terus. Kenapa? Kan dari kecil tidak mengalami penderitaan seperti itu. Misalnya begini, tahun 2010 saya bawa 50 lebih, saya bawa sekitar berapa? 50 lebih mahasiswa Taiwan, itu association, itu Student of Taiwan, saya bawa mereka ke Kamboja, kami kerja di pedesaan, dan di sana 3 hari 3 malam kami tidak mandi. Kenapa? Karena di pedesaan. Dan beberapa anak yang dari gunung pernah mengalami penderitaan di Taiwan, ngomelnya tidak banyak. Karena dia sudah alami itu, sudah terbiasa. Tapi anak-anak dibesarkan di kota, dan tiap hari mesti minum, ber-AC, bersih rapi, itu ngomelnya minta maaf. 3 hari 3 malam tuh ngomel semua. Itu ngomel semua. Saya itu capek sekali dengan mereka. Lalu saya perhatikan pelan-pelan, saya tanya, kamu berasal dari mana, latar belakang keluargamu bagaimana. Di situ baru saya paham, oh mereka dari kecil itu tidak mengalami tantangan semacam dilepas pergi kan begitu seperti layang-layang itu. Jadi mereka tidak mengalami kesulitan itu. Oke. Lalu yang ketiga itu tipe orang tua tuh. Oke, saya mau tambah lagi. Mengapa orang tua terkadang-kadang mengambil sikap layang-layang? Kenapa? Karena mereka punya konsep humanisme bahwa dalam gereja Katolik mengatakan manusia itu gambaran Allah. Jadi mereka pikir anak itu punya talenta, anak itu punya bakat, kadang-kadang lepaskan dia layang-layang sedikit tidak apa-apa. Apakah saat seperti begitu talenta, kemampuan itu diperdayakan maksimal untuk dia survive atau tidak? Itu aliran humanisme, itu positivisme. Mereka bicara begitu. Oke. Tipe yang ketiga orang tua otoriter itu orang tua yang berasumsi bahwa anak-anak tidak tahu apa-apa. Jadi orang tua selalu benar, selalu pintar, selalu tahu segala-galanya. Karena itu anak-anak masih diajar, dididik, diatur secara ketat. Tipe orang tua seperti ini layak seperti instalasi listrik itu. Bahwa untuk mendapatkan arus listrik, peralatan listrik seperti sepeda motor listrik, mesti dicas, dikonek ke sumber arus atau energi utama. Bahkan ada orang tua berpikir bahwa anak-anak mereka seperti properti, harta kekayaan mereka. Yakni seperti bunga saja. Mereka mau taruh di mana saja, meletak di mana saja, terserah orang tua. Dan itu terjadi pada orang tua yang berpikir bahwa anak mereka itu bagian dari harta kekayaan mereka. Nanti anak pergi studi kedokteran, anak mau kuliah itu mereka yang pilih fakultas kuliahnya, anak mau nikah mereka pilih pacarnya, laki-laki perempuan siapa, ambil jurusan apa, begitu. Itu mereka mengatur anak itu semacam itu barang saja, itu properti itu. Jadi dia bukan satu subjek yang otonom yang bisa menentukan diri sendiri, tetapi dia itu macam barang saja, diatur properti dari mereka. Dan itu banyak ditemukan di Taiwan. Kenapa? Karena
banyak orang masih berpikir anak mereka itu belum mengerti dan diatur seperti itu. Otoriter bisa dijalankan bila ada pelanggaran berat terhadap keputusan bersama. Itu bisa. Kenapa? Karena ada coercive power di situ. Misalnya dalam kehidupan keluarga sudah diputuskan bahwa sekian dana untuk kepentingan bersama. Tetapi disalahgunakan oleh oknum tertentu, maka siapa yang memiliki coercive power, yaitu pribadi atau oknum yang memiliki hak dan kekuasaan, dia boleh menggunakan mandat itu yang diberikan kepadanya untuk memaksa seorang untuk melakukan sesuatu. Itu otoriter bisa dipakai pada saat itu. Kenapa? Karena di situ ada pelanggaran berat, karena di situ ada penyalahgunaan. Kalau tidak dibuat, kalau tidak dilaksanakan, menjadi sangat kacau dan rusak. Oke. Sekarang poin keempat, yaitu orang tua yang berlaku kepada anaknya sebagai pendamping. Saya lebih memilih kata begini, kata saudara atau persahabatan. Nanti kalau Plato ngomong tentang persahabatan lebih dalam dari segi filsafat. Saya coba menganalisa itu persaudaraan dari bahasa itu Sanskrit kalau tidak salah. Jadi persaudaraan dari kata sa dan udara. Sa artinya satu, udara artinya napas. Dan itu kalau kita mengerti dalam pengertian Cina itu yin, yang, dan qi. Jadi di Indonesia itu orang tidak mengerti harmoni itu yin dan yang saja. Qi itu mereka tidak mengerti, banyak orang tidak mengerti. Lalu dalam gereja Katolik itu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi udara yang dalam bahasa Sanskrit itu sa dan udara itu, lalu qi dalam filsafat Cina, Roh Kudus dalam filsafat dalam ajaran Katolik itu dia itu yang membuka mata kita, membuat kita koneksi satu sama lain, dan membuat kita lihat orang lain sebagai saudara. Dan itu sebenarnya kita mau bicara. Ini sebenarnya tema yang menarik kalau kita bicara tentang filsafat spiritualitas sebenarnya. Itu bagus sekali. Ada satu buku bicara tentang filsafat spiritualitas itu bagus sekali. Dia bicara tentang hal itu. Itu bagaimana kita memandang orang lain itu sebagai saudara kita. Tetapi kacamata kita memandang orang itu penting. Jadi saya dengan engkau itu di tengah-tengah itu apa? Yang menjembatani saya dan engkau. Itu adalah cinta kasih, kebaikan, kebajikan, pengampun. Itulah nilai spiritual. Dan nilai-nilai itulah yang membuat kita melihat orang lain sebagai saudara, sebagai sahabat kita. Oke. Ada orang tua memiliki pikiran, pandangan, atau bahkan kebijakan bahwa mereka adalah teman dari anak-anak mereka. Di Taiwan, guru selalu memanggil anak murid itu xiao pengyou. Mereka tidak memanggil anak murid dengan nama anak itu. Bahkan di TKK, di SD, SMP, sampai kuliah, dosen juga masih memanggil kita xiao pengyou. Artinya, sahabat kecil saya. Jadi itu sudah membahasakan bahwa mereka memperlakukan kita tuh sebagai saudara mereka, sebagai keluarga mereka, teman. Mereka tidak memperlakukan kita tuh sebagai anak murid. Karena itu mereka selalu memanggil kita xiao pengyou. Oke. Maka dengan konsep bahwa kita atau sahabat mereka, maka cara mendamping anak-anak itu sesuai dengan dimensi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak itu. Jadi orang tua yang mengerti tentang psikologis, perkembangan moral, perkembangan kognitif, perkembangan kepribadian dan karakter, mereka memperlakukan anak mereka sebagai sahabat mereka karena mereka tahu usia bahkan anak masih dalam perut, masih dalam kandungan mama, usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18, 20 tahun itu, mereka tahu bicara. Pada saat itu bicara apa kepada anak mereka. Jadi itu orang-orang belajar psikologis, mereka pasti tahu baik untuk mendampingi anak-anak mereka. Saya selalu ganggu di Taiwan, kalau saya damping orang-orang nikah, saya paksa, bukan paksa, tapi saya minta suami dan istri belajar psikologi perkembangan. Abraham Maslow, John Piaget, James Piaget mereka. Kenapa? Karena saya pikir orang tua kalau membaca psikologis lebih banyak, dia paham pada usia sekian dia bicara apa dengan anaknya. Kalau tidak itu nanti dia menuntut saja. Ini saya cerita satu, kadang-kadang saya cerita begini. Kami orang biara itu kebanyakan belajar filsafat dengan teologi. Jadi menyelesaikan soal itu selalu dengan kacamata Allah dari atas turun ke bawah, dengan pendekatan top down. Kita tidak pendekatan bottom up. Itu jadi soal di situ. Jadi saya sekelakar begini. Kebanyakan orang-orang di biara itu hanya mereka belajar tentang linggis, paku, skap. Artinya menyelesaikan soal dengan kekerasan. Tapi mereka jarang baca-baca buku psikologis. Dengan demikian menyelesaikan soal dengan cara yang lembut, cara yang elegan, cara yang sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi saya mau katakan mengapa saya lebih memilih sikap mendamping anak-anak itu sebagai sahabat. Karena kalau sebagai sahabat, dia merasa nyaman, dia tidak akan segan, dia akan percaya diri kita, dan dia rasanya tidak tekanan di situ. Enak sekali bersahabat dengan kita.
Secara dari satu keluarga memiliki rumah makan dan panti penitipan anak di atas, paling kurang membantu kita untuk memahami bahwa orang tua bijaksana memilih sikap dan tindak sebagai pendamping, pengarah, pembimbing. Ya, mereka sebagai sahabat. Ya, oke. Sebagai penutup sama katakan demikian, kita sudah cerita sedikit tentang paling kurang 4 tipe orang tua atau 4 tipe kebijaksanaan yang kadang-kadang dipakai oleh orang tua. Mesti disadar bahwa keempat hal yang saya sharingkan di atas itu tidak sempurna. Artinya pada usia kapan kita menggunakan kebijaksanaan tipe macam mana, pada usia kapan kita menggunakan itu teori atau model macam mana. Itu tergantung dari situasi saja. Situasi itu macam mana. Saya baca lurus dalam bagian penutup. Sesungguhnya tak ada satu sikap atau kebijakan itu insight-nya dalam diri sendiri sempurna. Dari keempat poin kebijakan disebut di atas, kita akui bahwa setiap kebijakan diterapkan sesuai dengan situasi, keadaan, kebutuhan. Singkat dan padat, setiap kebijakan diterapkan sesuai dengan konteks dan hakiki dari satu subjek. Saya pakai kata subjek loh, tidak pakai kata objek kok. Mengapa saya tidak pakai kata objek? Karena kalau di objek nanti orang-orang kita damping menjadi benda. Tapi saya pakai kata subjek, artinya kita equal. Nanti kalau kita baca di toko relasi antara manusia filsuf Gabriel Marcel itu, di situ bagus sekali. Dia membahas sangat bagus. Kita memandang orang lain sebagai saudara kita. Jadi itu yang saya mau bicara malam hari. Saya kira saya bicara sudah cukup lama. Waktu sudah selesai. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo, sangat menarik Ya. sekali. Mungkin ada di antara kami juga tersentil dengan tipe-tipe sebagai orang tua yang seperti apa. Dan intinya malam hari ini kami belajar ada satu kesimpulan yang sedikit saya catat, bahwa dalam mendidik anak itu sikap atau teladan orang tua itu sangat apa yang anak itu mudah menangkap hal-hal yang positif. Ketika orang tua mengajarkan sesuatu yang negatif, mereka cenderung lebih mudah menangkap daripada hal-hal yang positif seperti itu ya, mau yang seperti yang dikisahkan dalam ibu-ibu yang suka berjudi itu. Kalau mereka mudah menangkap tindakan orang tua itu, apa salahnya kita itu memberikan teladan yang terpenting itu teladan yang positif ya. Mari Bapak Ibu